Dan ini dia, face to face. Ichan harusnya udah mengetahui posisi dari last man standing dari tim Vikings tersebut. Hanya menunggu saja dan mungkin akan coba untuk mengerahkan rekan-rekan yang lainnya. Untuk ngebait, untuk memberikan backup, untuk memberikan following up pula. Sementara waktu dari Kuang udah mulai memetakan pergerakan dari masing-masing pemain-pemain dari tim Kagendra yang udah mulai kelihatan. Kuang keluar dari persembunyiannya langsung didorong oleh Ichan. Dan itu adalah akhir dari tim Vikings. Kagendra on top. Kagendra berhasil untuk mendapatkan 4 eliminasi poin. Ya, baru kali ini agak bener ya. Memang diprediksinya bukan diprediksi Tusun ya, diprediksi lanjut. Dan Kagendra Ichan sebenarnya kuncinya tidak bergerak di atas sama sekali, membuat Kuanji nggak tahu bahwa di atas sebenarnya ada yang locking dia. Jadi pergerakan di bawah membuat Kuanji agak tarik mundur dan seketika pemain-pemain dari Viking langsung digerus dengan kompaknya 3 pemain yang lain. Wah, Junior kameranya bagus ya pakai AI. Waduh, thank you. Gak pamer guys. Ini memang gue pengen bergerak aja kemanapun, cuma emang kamera gue terlalu canggih jadi bisa ngedit ke elah, revisi dulu lah. Ritem, bisa gak nih Agus dibungkam aja? Gue juga pengennya diem doang cuy. Gue pengennya Kadona yang terus yang ngomong. Silakan Kadona disuruh ngomong. Jangan gue dulu dong. Ini nih satu tim yang tadi diprediksi sama Junior Kagendra. Udah berhasil untuk dapetin kemenangan pertama mereka, stay sampai sekarang juga dan masih dengan 4 pemain gitu loh. Jadi gue tuh pengen mendengarkan celotehan nyap-nyapnya dari Junior yang udah ngebawa Kagendra dari tadi. Enggak ada. Kagendra gue lagi. Gerasa gerusu aja. Gue ngerasa sih dengan gerasa gerusunya ya. Mereka pertama berlatih yang namanya apa? Enggak. Okay, lanjut dulu. Kita ngomongin masalah gerasa gerusu Kagendra ya. Yang pertama pasti ngebentuk kekompakan di PMSL. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti tim-tim yang datangnya dari komunitas, tapi kita tunggu dulu dari Magna. Sesama komunitas dari tim Malaysia dan juga tim Thailand sedang adu baku hantam, adu bertumbuk dari Magna Esport di area luar, di balik dari Jerami pun juga ada yang mengukuhkan nama Cibuk yang tidak sibuk sama sekali ke arah Osja. Coba makin mendekat harusnya karena pemain-pemain mereka Magna sedang tercicil satu demi satu. Osja, Secret yang hanya perlu dibangkitkan dia seorang diri saja, tapi yang lainnya sedang berputar arah melihat lagi pemain Magna yang tumbang jatuh dari peluru mereka. Lanzi agak susah kayaknya untuk di-revive karena pemain dari Osja pasti bakal mendekati dia perlahan dan akan mengambil alih untuk poin eliminasi selanjutnya. Nih Osja, Red Bull, hati-hati lu di atas bener aja bakal nembakin dan menjadi santapan. Ternyata Rosemary, bukan pemain Magna, alter ego, tiba-tiba langsung gatel dapetin eliminasi juga. Ya, ke arah min 1 ya, kekuatan dari Osja TH. 3 pemain masih tersisa, 3 eliminasi poin sudah dikantongi oleh mereka. Sebenarnya mereka masih bisa untuk repositioning juga dan melanjutkan pergerakan, tapi pastinya masih ada Rosemary dengan mininya akan coba untuk menjegal pergerakan dari Osja TH. Namun jalur yang dipilih oleh tim Osja TH ini mengeliminasi vision dari Rosemary sehingga dari Osja TH bisa cabut dengan selamat, walaupun memang masih akan ada sebuah percobaan spray ya yang dilakukan oleh Okta juga tadi, tapi balik lagi udah terlampau jauh dan alter ego pun juga kali ini harus melanjutkan perjalanan mereka. Itu tadi yang bikin gue agak sedikit tergelitik. Komentar dari Bang Conan. Nah, Bang Conan. Mode hemat, cenah. Mode hemat tuh taam Bang Conan tuh. Mode hemat. Mode YTTA. Mode YTTA. Sebenarnya menjauh dari player. Nah, ya bener. Ke kiri banget tadi ya. Cuman ada berapa tadi yang di update tadi kebuka mapnya, kalau nggak salah cuman 2-3 tim doang yang ada di dalam zona. Sisanya ya gerak lah. Gerak boy, ayo boy. Oke. Tadi apalagi penjelasan buat Kagendra ya? Oh iya, Gerasa Gerusu FC ya? Oh, masih Kagendra nih? Masih Kagendra. Kagendra itu Gerasa Gerusu FC. Bukan gak habis-habis, masih banyak omongan yang harus gue sampaikan. Yang pertama, itu ngelatih kekompakan pastinya untuk mereka gedor-gedor di PMSL. Buat kekompakan mereka ketika bermain jarak dekat. Itu yang pertama.
Yang kedua, pasti ada tim-tim yang sedikit memandang sebelah mata untuk yang baru datang dari komunitas. Oh iya iya iya. Jadi kayak masalah drop zone pasti bakal ditabrak-tabrak. Misal kayak Kak Gendra ingin Pekado. Setelah Pekado kan punya Fast Clan. Fast Clan pasti bakalan berpandang sebelah mata ke Kak Gendra. Jadi sehingga nanti Kak Gendra ada drop zone yang mereka inginkan, mereka bisa bersaing untuk dapetin drop zone tersebut. Dan itulah dilatih dari sekarang untuk mereka bermain gerasa gerusu. Ini adalah satu analisa yang sekaligus memang ada bocoran seperti itu. Bocoran soal drop zone ya. Berarti ada tabrak-tabrakan gitu. Bukan itu sih, tapi kalau lo mengambil kesimpulan masalah drop zone, terserah. Oke, kalau kayak gitu. Kita lihat lagi. Tipis-tipis aja, itu aja. Oh, oke. Jack menyalawi. Kak Gendra nih bos. Tapling dong. Nah, Kak Gendra lagi nih. Waduh, nggak bisa habis dong ya Kak Gendranya. Kali ini menuju ke arah Fast Clan. Dan kayaknya bakalan ditungguin aja nih angle-nya ke arah Fast Clan. Tapi min satu kekuatan dari Kak Gendra. Satu pemain mereka knockdown di depan sana. Tapi untungnya sebenarnya posisi dari Fast Clan pun juga nggak terlalu deket ya. Jadi kayak nggak ada sebuah komitmen 100% untuk finishing pemain dari Kak Gendra ini. Dan mereka lebih memilih juga, atau Fast Clan lebih memilih juga untuk cari posisi lebih enak lagi. Dan that guy 69 kelihatan terbuka dari seorang Raput, langsung knock and gak pakai babi bu. Sementara waktu Acul masih akan harus dilakukan sebuah usaha revive terlebih dahulu. Di sisi yang lainnya Todak bertemu dengan Boom Esports. Kalian bisa intip dari arah Elimination Fit juga. Beberapa nama dari tim Todak pun juga 3 diantaranya sudah ter-knockdown dan langsung di-end sama pemain-pemain Boom Esports. Meninggalkan last man standing aja untuk tim Todak. Tapi kali ini kita masih fokus menuju ke arah Fast Clan dan juga Kak Gendra, Kak Jun. Oke, Kak Gendra terus mencari kayak mereka layaknya main di Sunhawk ya. Di Sunhawk tiap mereka bergerak pasti ada satu tim yang ketemu dan mereka runtuhkan. Tapi di Miramar mereka terlalu berani, yang dimana memang ini masih pre-season, jadi semuanya santuy-santuy aja, permainan-permainan apapun coba mereka terapkan. Dan next mungkin ada permainan-permainan yang lebih dilonggarkan lagi, yang lebih nyari tempo lagi, yang lebih bermain punya ritme untuk objektif ya kalau istilah-istilah orang, jadi bermain lebih ke dalam, bermain lebih nyari compound, dan ataupun nyari high ground, tapi tidak untuk Kak Gendra. Casper menyantap pemain Faceless yang baru saja touchdown ke arah rumah dewa. Tapi that guy 3 sedikit titik jar lagi seperempat kurang, nyaris Casper KBZ-nya mampu melumpuhkan that guy 3, tapi that guy 1 bakal ngelock. Kok nggak ada cover sama sekali that guy 1 ya? Itu teman mau nyebrang kagak ada tembakan-tembakan dikit pun ke atas. Ngangong-ngangong pelangap-pelongo. Wah, kena eval sih habis ini kayaknya ya. Tapi untungnya bagi pemain-pemain Fast Clan ini nggak terlalu fatal juga tadi. Nggak terlalu straight to the point. Tembakan yang bisa nyangsang menuju ke arah badan mereka semuanya. Bahasa apa tuh nyangsang tuh? Nyangsang bahasa emak gue. Iya, itu ya. Tapi Time Entertainment bertemu dengan tim Secret. Ada beberapa tembakan dari seorang Noah tadi menuju ke arah tim Secret. Tapi pastinya kayak dari posisi tim Entertainment pun juga kali ini nggak terlalu ideal. Sehingga mereka harus cari terlebih dahulu mau pakemnya tuh di mana, mau setupnya tuh di mana gitu. Tapi at least mereka udah bisa ngantongin posisi dari tim Secret ada di mana, sehingga siap-siapan aja, siap-siapan mental juga dan juga siap-siapan strategi. Mau nggak lu adu tembak satu sama lain. Tim Secret pun juga demikian, mereka akan menunggu momentum tersebut. Sementara waktu tim-tim yang lainnya seperti Osja TH, tadi bisa kita lihat ada salah satu punggawanya yang masih akan coba untuk mencari posisi terlebih dahulu. Ini adalah movement-movement yang cukup klasik ya. Kayak satu ngebuka jalan, nantinya di follow up juga kalau misalnya posisinya enak atau aman. Sementara waktu di sebelah kanan dan juga kiri dari Gewi ini ada tim Magna di kirinya, dan juga di kanannya ada Boom Esports yang dimana udah melanjutkan perjalanan mereka lebih utara lagi dari zona. Karena emang posisi utara ini untuk saat ini masih kosong ya Gus? Iya. Di utara masih bukan kosong sih, dibilang kosong nggak juga, tapi banyak
kelonggaran di sana yang dimana TS mungkin bakal manuver masuk ke sana, tapi ada TEM yang bakal bergerak juga di sebelah kiri menjadi pagar betis untuk di area barat, dan RRQ terjepit, mereka harus mengambil El Pozoka atau terus berkomitmen untuk mengambil manuver ke arah atas karena utara sebenarnya Boom enak banget untuk mengontrol posisi tersebut. Tapi Vampire kalau dilihat-lihat memang agak cukup menjengkelkan posisi yang mereka mainkan, dan The Xavier so far yang bakal menjadi pagar betis juga untuk Talon di sebelah kanan. Alter Ego pun juga masih kebingungan bersama Point Donkey untuk mereka coba entry masuk ke arah sisi dari lengkungan ataskah atau mereka terus memaksakan flat ground yang ada di sebelah timur. Fight, kita lihat dulu ke arah tim RRQ, mereka sedang tabrak-tabrak gaming dan juga kompak sekali. Gila, menjadikan 2 body block, tetapi lapar siap sedia menjadi last man standing untuk mencari satu lagi, dan ada upaya revive atau break bakalan datang untuk menjemput pemain-pemain dari RRQ. Dan lihat dari break mempersiapkan tangannya dengan granat yang akan dilemparkan ke lapar, tapi hati-hati, mudah-mudahan untung salah spekulasi ke sebelah kiri harus bergerak, dan Nerpeko meskipun posisinya agak bergeser ya karena lo udah diketahui break melempar ke Nerpeko on point, dan dari arah kejauhan break bakal disantap oleh siapa tuh? Di luar break. Linux Talon. Ternyata Talon ya. Kebuka banget tadi ya soalnya posisi dari seorang break, dan kayaknya emang unexpected sama seperti halnya dari FaZe Clan. Unexpected mereka karena dihantam sama Kagendra pula di bagian tenggara luar dari zona, dan Kagendra masih stay dengan 8 total eliminasi poin sudah mereka kantongi. 2 di antara pemain yang mereka yang lagi ke knockdown masih bisa untuk diselamatkan, tapi mereka harus buru-buru karena mereka sekarang sedang bergumul di bagian blue zone. 700 meter tadi jaraknya kayaknya kalau gue nggak salah lihat juga ya, untuk bisa masuk ke arah safe zone untuk tim Kagendra sendiri. Sementara waktu dari tim Talon tadi selepas mereka bisa untuk mengeliminasi seorang break, sudah pasti posisi dari RRQ pun juga kekunci karena mereka udah punya awareness tersebut, knowledge tersebut. Jikalau satu compound tersebut masih ada satu tim, dan RRQ dengan 2 penggawa aktif mereka yang masih tersisa langsung cabut aja, tancap gas saja keluar dari cengkraman tim Talon dan akan coba untuk muter menuju ke arah bagian pinggiran zona banget, dan di depan mata mereka akan bertemu tim Boom Esports di sebelah kanan mereka. Kalau misalnya mereka touchdown di sini terus mau nyebrang jalan, akan ada tim Entertainment. Oke ya, dari Kagendra satu orang yang di sebelah kanan. Kagendra terus ya. Lawannya itu dari Voindaki masih stay 4 orang. Boom di atas, RRQ sisa 2 udah bergerak, di Xavier masih tetap dengan pilar El Pozo-nya mereka jaga di sisi atas, dan Alter Ego masih belum kelihatan ya di utara ya. Mereka makanya masih berputar-putar juga, bingung nih mau terus untuk satu arah sama Boom atau mereka coba manuver tetapi ketemu Voindaki yang sebenarnya udah set up terlebih dahulu. Tapi dari The Xavier mereka menyadari bahwa bakalan banyak sekali yang bakal masuk dari area-area El Pozo, tetapi dari Kagendra lagi yang diomongin Kadon, selesai di hashtag yang ke-8, 8 poin dengan hashtag 13 dan para Ajin coba locking tapping untuk memastikan poin tersebut bisa mereka telaah karena belum ada sama sekali, dan ini adalah ciri khas dari tim The Xavier. Kontrol tengah, kontrol compound, dan di stage 7, stage 8 barulah mereka beraksi dengan poin eliminasi yang tidak terlalu banyak. Tetapi ada satu spekulasi, Truth the Smoke, yang belum bisa didapatkan dari Cellcom Digi Alliance dan berhasil diupayakan revive. Keadaan 4 orang kembali dari Cellcom Digi Alliance. Ya, sementara di sisi yang lain ini berarti
Lumayan seberang-seberangan ya dari posisinya di Xavier tadi, Time Entertainment, ketemu dengan Toda, ketemu juga dengan RRQ, lapar, last man standing, nggak bisa kemana-mana karena ternyata selain ada Time Entertainment, Alter Ego Ares pun juga melihat atau mempunyai vision menuju ke arah lapar sehingga dari tim RRQ harus keluar dari game ini di posisi yang ke-11. 10 tim tersisa di game kita di Miramar kali ini. Di menit 16 menuju ke arah 17, Vampire Esports pun juga masih bertahan di bagian pojok kanan dari zona split yang dilakukan oleh Vampire begitu jauhnya menjaga masing-masing posisi. Seperti halnya dari Tony K kali ini menjaga posisi atau angle menuju ke arah Boom Esports yang notabene emang tadi sempat kayak ngamanin bagian-bagian utara ya. Dan kali ini dari Zero terknockdown harus segera diselamatkan, cuman harusnya karena emang jarak dan juga posisi dari Vampire nggak begitu enak, jadi nggak bisa commit secara 100%. Yang commit adalah Alter Ego Ares menuju ke arah Time Entertainment. Rosemary melihat adanya sebuah vehicle yang bergerak, langsung diberadet aja, tapi dia harus hati-hati karena low HP. Tergerus cukup dalam tadi HP bar milik Rosemary, tapi dia berhasil untuk nge-finish satu pemain. Tapi masih ada dua pemain yang lainnya dari Time Entertainment yang udah mulai approaching menuju ke arah compound. Disusul juga dengan pemain yang ketiga, Noah, yang akan coba untuk memasak sebuah granat menuju ke arah depan sana. Tapi dia pun juga terbuka posisinya karena masih ada Alpha di belakang sana yang punya angle, yang punya vision berbeda dari tiga pemain yang lainnya dari Alter Ego Ares. Dan ini akan menjadi big fight, commit secara 100% antara Time Entertainment versus Alter Ego Ares. Yes, juga bagaimana dari tim Alter Ego. Menyadari suara step yang terus bergerak dari SOC di sebelah kiri dan ada lemparannya hampir saja on point dan menyicil HP bar yang sangat banyak ke arah SOZIP yang mereka tahu Rosemary bersama Patikawa akan berdua di situ melakukan jump shot ke arah SOZIP, tetapi Patikawa yang menjadi korban untuk tameng dan seorang Rosemary. Memang Hans4 ditugaskan seperti itu. Okta memberanikan diri untuk turun karena mengetahui bahwa satu pemain dari TEM, Noah, sudah tercicil banyak dan granatlah yang coba dimanfaatkan sebagai maksimal utility untuk dapetin poin tersebut. Tapi Noah berhasil untuk healing kembali dan regroup ke arah Bright TH. Dan Okta coba melakukan spekulasi juga lemparan ke arah luar, tetapi Noah sudah ada di dalam. Tembak S12 kembali. Alpha 7 harus melakukan healing, tapi Rosemary mempersiapkan diri di depan pintu. Mestinya on point Rosemary, masih belum bisa menjatuhkan, tapi Rosemary lah yang menjadi korban keganasan dari Noah. Tapi beruntung teman-teman yang lain, Alpha, Okta langsung memberikan covering fire Kadoni. Threadnya jalan barusan saya. Iya. Rusher harus kayak gitu. Iya benar-benar. Rush masuk tapi masih ada backup atau following up dari pemain yang lainnya yang di belakang Rosemary dan bisa untuk begitu cepat nge-trade knockdownnya Rosemary. Dan untungnya pula dari tim Alter Ego Ares tadi pemain-pemain yang terknock itu nggak sempat untuk di finishing terlebih dahulu ya dari atau oleh tim Time Entertainment. Jadi kali ini Alter Ego Ares masih bisa untuk melanjutkan perjalanan mereka dengan 4 punggawa secara full power. Dan kita berpindah menuju ke arah sisi yang lainnya, Vampire. Tadi kayaknya mereka agak-agak ribut ya sama tim yang di sekitaran mereka. Jadi kayak satu knockdown tapi masih belum bisa untuk di revive untuk sementara waktu. Sehingga posisi dari Vampire ini nggak begitu fit-fit banget. Namun di bagian lebih dalam lagi atau lebih pinggiran lagi, ini Tenggara dari Circle, Selcom DJ Alliance bertemu dengan Void Donkey ID. Satu pemain Kasim terkena cicilan damage yang cukup signifikan. Rezak harusnya masih bisa untuk di revive. Tapi masalahnya udah ada pergerakan agresif dari dua punggawa Selcom DJ Alliance dengan menggunakan satu vehicle yang sama di welcome dengan tembakan dari tim Void Donkey ID. Satu pemain tersisa, Vexi seorang diri masih bisa bertahan. Finishing terlebih dahulu pemain-pemain Selcom DJ Alliance yang tiba-tiba saja tadi nyelonong boy di belakang posisi dari tim Void Donkey ID. Tapi Selcom DG Alliance tadi Iftar masih bisa untuk nge-revive seorang Kasim karena memang di Xavier pun juga berada di sekitaran atau di dekat oleh tim Selcom DG Alliance. Ya dari VD. Hati-hati di belakang ada juga yang menggerutu memberikan tembakan ternyata. Harus membuka smoke yang banyak pasti. Dan gak cuma dari Selcom DG Alliance. Tapi The Xavier pun nampaknya juga mengincar untuk kebuntuan-kebuntuan mereka di area open field. Dan beruntung
pasti ada beberapa vehicle yang bisa melindungi diri mereka untuk sementara waktu. Tony K ternyata yang mungkin saja yang memberikan beredetan tersebut, dan Boom pun juga ada di depan pandangan dari pemain Vampire, dan Vampire lebih memilih dulu untuk Osja yang sedang berkeliaran di depan mata mereka, dan juga waktu sedikit banget 10 detik saja Osja kayak kebingungan untuk mereka mengambil sisi kosong yang di arah mana, dan Boom langsung coba di lock oleh Tony K. Tony K mampukah dia untuk mengabsensi atau dari Boom yang bisa saja menghantam mereka karena sekarang posisinya terbalik. Vampire lah yang harus mengador pintu masuk ke dalam circle bersama Boom dan juga Alter Ego di bawah. Tapi Void Donkey sedang upaya tryhard bersama The Xavier, Netty di area selatan. Mereka mengambil satu arah rotasi yang harus menghantam satu sama lain, tapi Void Donkey knockdown terus menerus mereka. Oh my god, harus di revive dan juga membuang smoke yang harus mereka gunakan sekarang agar bisa tetap kuat melawan kuatnya pemain The Xavier yang mempunyai compound yang beruntung sekali mereka sekarang. Dan kembali waktu tidak banyak, jadi mereka nggak mau harus melakukan setup yang cukup cepat. Stage 6 bakal banget mengikis utility secara banyak, entah 8 kit dan juga drink dan pill yang akan mereka minum. Namun dari Void Donkey, mereka tidak hanya berfokus ke arah The Xavier, mereka juga mengambil angle lain, tetapi sudah mengetahui informasi bahwa The Xavier sudah pindah compound, dan juga bagaimana Wonti display dari Vexi yang nyaris saja membuka lah, tapi Rezak lah. Dan ternyata aim assist mereka bergerak dengan baik. Kerja sama yang apik dan juga ciamik diperlihatkan. Duo frontline dari Vexi dan juga Rezak. Potato pasti bakal memberikan juga instruksi bakal bergerak kemana, namun makin mendekat. The Xavier juga ingin mengontrol area open field, dan belakang Vampire pun juga memantau dari kejauhan, Kadon. Ya, lebih timur ya, karena Vampire pun juga memantau menuju ke arah tim Boom Esports. Sementara waktu satu persatu dipretelin oleh Void Donkey ID. Itu adalah sesuatu vision yang indah banget yang bisa dilihat oleh Void Donkey ID. Tapi pada akhirnya digangguin sama siapa? Vampire Esports yang lebih mempunyai angle lebih luas lagi, lebih enak lagi, lebih tinggi lagi, sehingga usaha-usaha, upaya yang dilakukan oleh Void Donkey ID tadi dirusak. Dan kali ini hanya meninggalkan beberapa pemain terakhir aja untuk tim Void Donkey ID. Sementara waktu di sisi yang lainnya, Talon yang sebenarnya jauh lebih selatan lagi, mereka bertemu tadi ya sama tim The Xavier pula. Sementara waktu lagi di sisi yang lain, Vampire ini loh yang emang dari tadi, karena emang masih sisa dengan 4 punggawa mereka tuh splitnya jauh-jauh gitu kan. Satu ngejaga angle ini, satunya ngejaga angle ini lagi. Dan kali ini yang lebih mereka fokuskan adalah tim Alter Ego Ares, karena masih sisa dengan 4 punggawa mereka, dan commit sudah mulai terlihat antara Vampire dan juga Alter Ego Ares. Okta low HP, tapi Patikawa di sini sudah mulai mengekuk sebuah grenade-nya, tapi masih ada Misteri di belakang sana melihat angle menuju ke arah Alter Ego Ares, dan ini akan memberikan waktu sebenarnya untuk tim Vampire pula untuk bisa melakukan reset situation. Yes, mereka juga bisa melakukan reset maupun juga ada pemilihan angle ke Talon ataupun Alter Ego. Tapi kalau Giga tadi Rosemary bagus banget untuk menangkap dari Tony K, tapi Patikawa langsung dieliminasi, membuat daya gedor dari tim Alter Ego berkurang, dan ada granat yang masuk The Alpha 7 dari Vampire OMG, membuat Vampire makin luas ke arah depan. Rosemary pun juga terjatuh oleh Boom, dan ternyata posisi dari Alter Ego lah yang tersandwich, bukan tim dari Vampire. 3 tim sekaligus mengunci ke mereka memang agak sulit, dan akhirnya OMG pun agak terpancing dengan gerakan yang mengincar pemain dari Alter Ego, membuat Boom maupun Talon juga bisa menangkap angle-angle ke arah mereka. Tapi Swaps seperti biasa, pemain makro ini benar-benar mengontrol situasi dan juga kondisi ketika pemainnya agak sedikit offside, dan sekarang terhenti langkahnya itu berkat informasi yang digeruskan oleh seorang Swaps di atas. Tapi VP player tidak nafsu begitu saja melihat Okta yang harusnya bisa mereka habisi, dan angle Okta pun juga tertutup dari Talon dan juga Boom Zero. Ada yang menembaki. Gue rasa itu entah dari mana Talon ataupun Vampire, tapi masih ada 1 HP bar. Kalau Donatiup, baru diomongin bisa aja langsung ke takedown, tapi tiupannya tidak menyampai ke Miramar. Tiupannya hanya sampai ke Belitang. Tapi dari Tony K bakalan terus coba fokus ke bawah, dan Boom Zero melakukan healing lagi untuk maksimal, dan Tony K benar-benar terhenti langkahnya ketika tadi overcommit ke Alter Ego, Kadon. Coba gue tiup lagi ya. Enggak, udah healing, udah jangan jauh sih. Udah ya? Enggak, lo garing banget.
Guys, Dona garing banget coba guys. Nah, di sini ada nggak nih yang nulis Dona garing? Aduh, yang garing nih posisi Tonike sih. Kelihatan banget tuh Zero di lockdown. Ditungguin. Smoke sebenarnya ya udah nggak menutup vision dari arah tim Vampire Esports. Dan kali ini Zero hanya bergantung dengan beberapa gundukan di Tiren Miramar kali ini. Poin Dangki, dua pemain tersisa akan coba untuk bertahan sama seperti halnya Zero. Keluar dari semua kelihatan, langsung dihantam, dipunish oleh seorang Tonike. Itu adalah movement yang begitu gelo yang dilakukan sih. Karena yang lagi nembakin sih sebenarnya Tonike ya. Jadi kayak mau siapapun yang lagi ditembakin Tonike ya. Gak cuman pemain-pemain Indonesia aja, cuman kayak ya udahlah ini pasti kena gitu. Nah, seperti halnya victim dari Tonike selanjutnya, yakni Voin Dangki yang tiba-tiba saja hanya meninggalkan last man standing mereka. Karena kali ini, atau sedari tadi lebih tepatnya, posisi dari pemain-pemain Voin Dangki ini kelihatan dan Zeta pun juga terlihat oleh tim Talon, sehingga Voin Dangki harus tereliminasi di posisi yang kelima. Aduh lucu-lucu banget, lihat kolom komen semuanya cukup kesal dengan apa yang dilakukan oleh Vampire yang padahal memang bagus banget tadi alter ego overcommit ke mereka. Tapi sayang memang posisi alter ego ada di tengah-tengah dari perbukitan tersebut yang selalu gue notice. High ground sekalian, low ground sekalian, dan ada Talon yang mengambil kesempatan low ground tersebut dan coba di tracking oleh OMG atau di sini Onsengs yang kelihatan dari segi fotonya. Tapi Yoru coba melakukan backup yang dimana tadi baiting bagi tersebut ternyata adalah pancingan untuk Yoru membuka satu tembakan. Regrouping dari Talon juga sudah dimainkan, tetapi mereka butuh smoke untuk menutup angle dari atas pastinya. Dan jangan luput juga dari pengawasan dari The Xavier yang masih ada Kadon dari Neti dan juga Levi's kalau nggak salah gue, mereka sedang di status spot yang sama. Yes, dan satu lagi siapa ya? Vampire, Alter Ego ternyata masih ada satu orangnya di atas Nyangsang untuk menjadi wasit pastinya melihat ketiga player ataupun ketiga tim ini sedang berargumen untuk dapetin chicken. Vampire coba ngelok, oh bukan ternyata Talon lah, Misery. Mini 14-nya full locking karena The Xavier. Xavier mestinya ada granat yang bisa dilemparkan ke sana dan juga Swaps nggak ingin kalah. Dapetin poin eliminasi dari sebelah kanan tapi Linux ketangkep, Misery pun juga ketangkep. Vampire nangkepin pemain-pemain Talon, menandakan dua yang aktif sekarang. Dan Exo, please jangan sampai jatuh. Gue tahu posisi lo memang ingin ke The Xavier, tapi slow down aja dulu dan tuar bebek. Dapetin Neti, granat ke Neti bisa menjadi poin tambahan bagi Talon yang masih total 4 saja. Lanjutan lagi, 1, 2, 3, tuar bebek. Dapetin 2 sekaligus dan koleksi eliminasi tambahan dari Axel menguntungkan untuk Talon. Ya, kali ini apalagi melihat menuju ke arah seorang Tonike. Oh my god, what a nice shot. Datang dari Axel sendiri. Berhasil untuk menunduk lesukan satu aim star dari Vampire. Dan kali ini akan coba untuk dicicil pemain-pemain yang tersisa dari tim Vampire. Karena memang dua pemain yang lainnya berada lumayan jauh dari seorang Tonike, apalagi masih ada Okta juga dari Alter Ego Ares yang bisa aja untuk gangguin dua pemain dari tim Vampire ini. Tapi apa daya, Okta lah yang keculik terlebih dahulu, tapi tiba-tiba aja Vampire bisa bangkit satu persatu. Tiga pemainnya kali ini akan ngelock last man standing dari tim Talon. Axel yang udah langsung dibredet dan langsung dihentaskan. Vampire berhasil untuk mendapatkan winner chicken dinner mereka yang kedua pada hari ini. Dan kayaknya kelihatan patternnya ya. Vampire. Oh balik lagi ya, ke Vampire lagi ya? Iya, tadi siapa ya? Vampire, RRQ? Ayo, siapa ya? Sam9. Nah, Vampire, RRQ, Sam9. Vampire lagi nih. Oke. Bukan tadi kan mestinya berganti negara, Thailand, Indo, Malai, Vietnam. Tapi balik lagi ke Vampire lagi. Iya. Tetap lo yang dibelain dan padahal lo yang garing, lo yang dibelain. Ada nih. Lucu banget orang-orang deh. Kriuk. Pakai hiburan.